Bukan Bapak. Suaranya Pak. Ya, terlalu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah sinkronus yang ketiga agenda 2, artinya sinkronus yang terakhir untuk pembelajaran agenda 2 sebanyak 44 jam pelajaran. Jadi 44 jam pelajaran ini dibagi dua, sinkronus sebanyak 16 jam, kemudian asinkronus 28 jam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sinkronus yang ketiga ini, saya ingin mengetahui salah satu dari tugas individu peserta, hasil pengerjaan tugas individu ya, peserta, tugas individu yang ketiga, yaitu membuat deskripsi pemaknaan terkait nilai dasar PNS berakhlak. Tugas individu yang ketiga, silakan. Silakan ketua kelompok 1. Tugas individu yang Oke, ketiga ya, oke Bapak. Tugas individu yang hari ketiga. ketiga. Yang ketiga, yang membuat matriks itu, yang membuat Oh, matriks. matriks. Yes, sebentar Bapak. Ini saya ngapunten lagi pakai laptop kantor. Oh Filenya gitu. ada di laptop saya. Oh Ngapunten Pak. gitu. Bentar. Baik. Yang lain silakan barangkali bisa membantu Pak Ketua atau yang kelompok 2. Ketua kelompok 2. Ketua kelompok 2. Ngapunten sebentar ya Pak. Ini masih proses saya pindah filenya. Habis lah. Oh. Izin share screen ya Bapak. Silakan Pak Farhan. Sampun terlihat. Ya, sudah. Belum optimalnya informasi pendaftaran nikah mandiri di online. Mandiri online melalui SIMK di KUA Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, kegiatan pembuatan poster, sosialisasi, konten edukasi, kemudian one sheet guide, one sheet guide.
Terus tahapannya, baik. Nah, kita fokusnya di pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak. Kemarin saya sampaikan bahwa di kolom ini nanti akan Bapak Ibu buat ya, di rancangan aktualisasi itu Bapak Ibu akan membuat kolom yang kelima, keterkaitan dengan mapel agenda 2 berakhlak. Apa yang perlu Bapak Ibu tulis adalah tentang cara mengimplementasikan nilai berakhlak. Cara mengimplementasikan, misalnya nih, berorientasi pelayanan. Bagaimana cara Bapak Ibu melaksanakannya? Jadi tidak hanya sekedar memudahkan masyarakat, kemudian informasi jelas dan terbuka, kerjasama dengan perangkat desa, tapi diuraikan, dijelaskan bagaimana cara melakukan kegiatan yang menunjukkan berorientasi pelayanan. Saya tampilkan contohnya ya. Silakan stop share dulu, Pak Farhan, stop share dulu. Contoh, keterkaitan substansi mata pelatihan. Berakhlak. Saya akan datang kepada mentor yang sekaligus atasan saya dengan terlebih dahulu mengucapkan salam dan meminta izin dengan sopan sebagai wujud nilai berorientasi layanan. Saya akan menyampaikan rencana kegiatan yang akan saya lakukan kepada mentor sebagai wujud transparansi dari kegiatan yang akan saya lakukan agar tujuan dapat tercapai sehingga nilai akuntabel terwujud. Jadi diuraikan caranya Bapak Ibu dan sebutkan subjeknya siapa. Subjeknya adalah peserta diklat atau saya. Saya dalam konteks Bapak Ibu. Jadi nanti disebutkan, ditulis saja saya akan bla 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 sebagai wujud nilai berorientasi pelayanan. Saya akan bla 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 sehingga nilai akuntabel terwujud. Dijelaskan seperti itu. Nah, ini penting Bapak Ibu supaya nanti pada saat Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi itu tidak mengalami kesulitan. Saya jelaskan di hari ini. Supaya nanti ketika membuat rancangan aktualisasi tidak kesulitan. Gitu ya. Baik, saya akan share contohnya Bapak Ibu. Silakan diunduh. Bapak Ibu gunakan untuk nanti di eh, pembimbingan rancangan aktualisasi yang pertama. Ya. Share di chat. Kayaknya kemarin sudah saya share ya. Kalau tidak salah di pertemuan yang lalu sudah saya share ya. Silakan digunakan cara pemaknaan. File yang saya share adalah file ini Bapak Ibu. Untuk kegiatan tahapan kegiatan output saya kosongi supaya Bapak Ibu nanti bisa fokus untuk masing-masing kegiatan sendiri. Jadi yang penting di bagian ini, di bagian kolom keterkaitan substansi, cara mendeskripsikannya sudah Bapak Ibu dapatkan. Gitu nggih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah, terima kasih Pak Farhan. Aplaus untuk Pak Farhan yang bersedia membagikan ya hasil tugas individu. Nah, untuk tugas individu tadi tidak perlu diganti. Yang sudah diupload di PLC tidak usah diganti. Biarkan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan diskusi kasus. Diskusi kasus untuk kelompok 1 mendiskusikan kasus 1. Kelompok 2 mendiskusikan kasus 2. Saya akan share kasusnya. Ya, sudah saya share, silakan diunduh. Kelompok 1 unduh kasus 1.
Kelompok 2 unduh kasus 2. Lalu LK-nya saya susulkan. LK analisis kasus. Oke, silakan diunduh. Nah, saya jelaskan cara mengerjakan studi kasus atau analisis kasus. Silakan Bapak Ibu baca di lembar kasus tersebut, lalu nanti temukan ya, temukan redaksi yang menunjukkan implementasi nilai dasar. Bapak Ibu tidak perlu membuat deskripsi baru, tidak perlu. Cukup di copy saja. Jadi cukup di copy saja ya. Tidak perlu membuat deskripsi baru. Saya ulangi lagi, tidak perlu membuat deskripsi baru, cukup di copy saja. Saya contohkan. Ada nilai dasar berorientasi layanan ditemukan dalam kalimat mencatat kotak warga yang terdampak lalu menghubungi mereka satu persatu. Nah, ini saya copy nih. Saya copy dari lembar kasus tadi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi tidak perlu membuat deskripsi, cukup copy kalimat yang menunjukkan implementasi nilai dasar. Silakan lembar analisis diunduh. Waktu diskusi kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Lalu nanti Bapak Ibu untuk kelompok 1 tetap standby di sini ya. Kelompok 1 standby di sini, kelompok 2 masuk ke breakout room ruang diskusi 2. Kelompok 2 masuk ke ruang diskusi 2, ke breakout room ruang diskusi 2. Kelompok 1 tetap di sini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, selamat berdiskusi. Waktu diskusi kurang lebih 20 sampai 30 menit. Silakan. Bapak ini boleh share screen? Suaranya nggak kedengeran, Bapak. Ya silakan suka lupa saya. Lupa apa? Menghidupkan mic. Silakan share screen, pimpin diskusi ya, Pak Ketua. Saya akan keliling ke ruang sebelah, kelompok sebelah. Monggo, Mas Mbak. Baca dulu. Mas, instruksi. Oke. Saya kan grup 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 ya. Grup Caranya mana? masuk. Saya kan kelompok 1 grup B. G. Nah, caranya biar biar masuk ke grup B gimana caranya breakout? Kelompok 1 jadi 1, Mas. Kelompok 1 jadi Oh, 1, Mas. oh Jadi Jadi satu berarti nggak ada semua. AB, G. Nggak ada. Nggak ada AB nggak ini. ada B. Oh ya Heeh. udah. Ya. Tidak ada pembedaan kasta. Kita menyatu kembali kita. Oke, siap. Terima kasih. Ini bagian nyatet-nyatet siapa ini? Monggo. Ini dibaca dulu. Saya aja yang nyatet. Bagian nyatet tugas. Monggo Mas Ahmad Fahri itu Yang nyatet biar keluarkan saya aja. ilmumu. Ayo Pak dosen. Saya masih belum nyambung Pak gimana dosen, Bu dosen. Pak dosen. Bu dosen. putusan dulu. Dosen.
Monggo Bapak Mbak dulu dilihat. aja nggak apa-apa. Ini dari paragraf pertama ini ada apa? Coba monggo Bu dosen, Pak dosen. Ada masalah itu. Waktu berjalan soalnya 20 menit. Ini saya mau tanya dulu ya. Ini nilai dasarnya ini 77-nya ada semua berarti. 7 ya? Orientasi pelayanan. 7, 7. Ya, 7 kan? Ini 7 7 ke 7 7-nya ada semua berarti harusnya. Gitu tak? Harus nemu semua harusnya. Kayaknya gitu. Ya, tak tak siapkan Ya, dulu nilai dasarnya semuanya. jadi bisa nggak di apa ya, di ini dikasih outline gitu untuk berakhlak, berorientasi layanan, apa dan lain sebagainya itu. Jadi nanti setiap kita membaca paragraf, nanti biar mudah untuk dikontekstualisasikan ini maksudnya adaptif atau berorientasi pelayanan atau apa gitu. Soalnya saya sering lupa berakhlak itu apa. Dari dulu sampai sekarang nggak ingat-ingat. Ya, Bapak Ibu bisa pakai Google Doc ya, di-share sehingga nanti bisa masing-masing mengisi, Pak. Oh iya. Ganti Ya, Google Doc aja, monggo. ya Google Doc Google aja. Doc. Ya, 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 ya. Oke, nanti siap. Pak Nasim mengerjakan apa, nilai apa, kemudian Pak Farhan mengerjakan nilai apa, dibagi seperti itu. Oke, Pak. Oke. Oke, Atau oke, bisa siap, saling Bapak. mengisi ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Link data share coba dibuka. Besar di mana? Grup, ya.
Aksesnya open dulu, Mas. Mas Nasim, aksesnya di open dulu, Mas. Gimana udah bisa belum gabung? Itu Mas, bagikan itu coba nyenengan klik. Bagikan itu, kanan. Kanan, kanan. Bagikan. Nah, nah, pelihatnya dirubah jadi editor. Editor. Ya, selesai. Coba teman-teman yang lain ini di reload. Oke, udah bisa. Pak Ketua ini dibagi atau gimana yang cari nilai ini, cari nilai ini? Ya, boleh. Jadi biar cepat ya. Satu orang satu satu apa namanya? Satu nilai dasar. Boleh, lebih bagus itu. Heeh. Diurut dari absen aja. Ingat tak nomor absennya toh? Saya absen 10. Nah, Oh, gabung nanti putusin awak dosen gabung. gini. Absen satu yang berorientasi pelayanan. Saya absen dua akuntabel, absen tiga kompeten. Yang keempat harmonis, absen lima loyal, absen enam adaptif, tujuh Apa itu? kolaboratif. Kok ada yang kurang ya? Berorientasi pelayanan, akuntabel, Iya, bentar, makanya bentar. tak suruh ini biar kita tuh cepat gitu loh, gak mikir-mikir gitu. Ya, yang absen satu saya berorientasi pelayanan. Absen Ya, dua akuntabel. Yang oke. absen tiga kompeten. Absen 4 harmonis. Absen 5 loyal. Absen 6 adaptif. 7 kolaboratif. 8 kembali ke awal lagi. Kita coba cari Ya. dari berorientasi pelayanan lagi. Absen 9 yang akuntabel, absen 10 kompeten. Nanti kalau misal ada lebihnya nanti kita cari bareng-bareng lagi. Oke. Kayak gitu nggih. Oke. Oke. Tabelnya saya masukkan di ini apa sudah ada di bawah? Di bawah sudah ada tabelnya. Saya taruh di bawah sendiri ya. Saya taruh bawah sini ya. Tabelnya saya bantu Oke. saya kopikan, saya taruh di bawah sini. Nah, loh, jadinya di sini piye? Ini kopinya kok di atas ya? Ditandai aja dulu Mas, nanti aku yang mindahin. Ini sudah tak copy ini, tapi jadinya di atas nih. Apa sampean wae sing share? Enggak, sama aja. Itu loh, jangan scroll agak ke atas dikit. Hasil Nggak kopinya ada. ada di laptopku ada di atas sih.
Nggak ada di sini. Di bawah, 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 lembar kedua. Nggak ada. Atas, atas, atas dikit. Udah nih Pol, mentok. Nggak ada, Mas. Nggak ada lah. Nggak ada. Wi. Gimana? Tak kopi padahal. Atau gini aja, tadi kan udah dibagi per ini, per, per peserta, langsung dikerjakan aja, nggak perlu di apa di Google Docs mungkin. Kalau misalkan Bentar, bentar. Ya, langsung dikerjakan dulu aja. Saya coba buat anu ini. yang penting saya sudah dapat ini Dapat daftar peserta. poin-poinnya. Ya, Coba scroll ke bawah ada nggak? Nah, masuk. Saya lengkapi ya. Nilai-nilai anunya ya. Akuntabel, kompeten. Oh ya. Harmonis kok hilang lagi.
Di copy pokok-pokoknya saja ya, jangan semua kalimat ya. Oh, Ya jangan nggih. panjang-panjang, nggak usah panjang-panjang. Enggak mau sana kaduan, kan apa kesuwen lagi. Nggih, nggih, Bapak. Ini udah semua Pak Ketua. Kalau udah diskusi aja, kasih masukan-masukan. Ya, tunggu yang lain dulu. Gimana yang lain? Apa sudah? Kalau saya lihat dari poin-poinnya sudah terisi semua. Tapi apa ada yang kurang atau gimana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Mana? Sudah nggih? Sudah didiskusikan saja nggak apa-apa itu. Oke, baik. Kita diskusi sekarang. Ini karena saya ngelihat juga ada beberapa poin yang sama, tapi ada di dua nilai dasar. Bahkan ada yang, kalau salah tadi saya baca ada yang tiga. Tadi saya sempat baca yang di Dukcapil mengadakan pelayanan keliling di daerah terpencil. Itu tadi ada yang masukkan di orientasi pelayanan juga, termasuk saya juga mau masukkan. Di loyal juga ada. Nah, itu masuk yang mana? Kita diskusi dari awal, nggih. Dari awal. Pertama, menjelaskan, memberikan solusi sementara dari awal, Mas. Dari yang atas. Ya Yang dari yang ke atas Mas. ya, berorientasi pelayanan.
Pertama, menjelaskan, memberikan solusi sementara berupa surat keterangan sebagai pengganti identitas untuk kebutuhan mendesak. Ini masuk nilai dasar apa menurut Bapak-bapak, rekan-rekan semua ini? Apakah betul masuk orientasi pelayanan? Sudah berapa persen, Pak? Ini Baik. sudah 90%, kurang lebih Oke, sudah selesai, Pak, Pak oke, Subhan. sip. Tapi Ya, ya. kita sedang diskusi apakah poin ini betul diletakkan di nilai dasar ini Oke, atau ada yang tertukar, ada yang salah posisi, ngoten, Pak. ya, ya, oke, oke. Ya. Nggih. Kalau untuk ia mencatat kontak warga yang terdampak lalu menghubungi mereka satu persatu ketika sistem kembali normal itu memang masuk ke orientasi layanan kalau menurut Nah, saya. ini. Lalu untuk Iya. Lalu untuk Ibu Lestari, membantu warga lanjut usia dimulai dari membantu mengisi formulir, menjelaskan persyaratan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan memastikan warga lansia tersebut mendapatkan bantuan yang diperlukan. Itu juga termasuk Kompeten. orientasi layanan. Tapi dia bisa memberikan penjelasan dan lain sebagainya itu kan Atau kadang mungkin yang itu Menurut saya kompetensi iya, yang jadi nggak bagian apa-apa. itu. Ya sudah, kita lukir aja ke kompeten. Lalu untuk yang poin yang di atas itu menjelaskan, memberikan solusi sementara berupa surat keterangan berbagai pengganti identitas untuk kebutuhan mendesak itu bagaimana teman-teman masuk ke orientasi layanan atau yang lain? Ini kan ada 3 poin ya Mm-mm. di mana? Di nilai dasar yang pertama itu. Atau bisa masuk ke orientasi layanan. Untuk yang menjelaskan, memberikan solusi dan sebagainya itu tetap masuk orientasi layanan atau masuk ke komponen yang lainnya. Monggo. Masuk menurutku. Yang lain gimana yang lain? Iya, menurutku masuk sih. Soalnya kan itu ada permasalahan dan langsung mencoba memberikan solusi. Itu berarti menurutku termasuk ke berorientasi Orientasi. pelayanan sih. Ya sudah, berarti kita Oke. masukkan aja untuk 2 poin tersebut di dalam nilai dasar berorientasi layanan. Begitu. Bagaimana, teman-teman? Boleh Oke, CC Boleh. ya, antara gitu orientasi ya. Ya, pelayanan. ya. Oke. sebentar menjelaskan kemudian memberikan solusi. Dia bisa Oke. menjelaskan kan karena dia memiliki kompeten untuk menjelaskan itu gitu loh. Heeh. Kalau dia WA satu-satu ya karena kan itu menurut saya yang menjelaskan memberikan solusi sementara berupa surat penjelasan itu masuk ke kompeten karena kalau misalkan dia itu tidak berkompeten dia tidak bisa memberikan penjelasan mungkin atau di voting aja lah. Itu juga masuk. Kalau aku malah fokusnya di memberikan solusi sementara ya, Mas. Oh, Sebenarnya bisa double atau enggak? Atau gini aja, gini. Nah, gini. ternyata agak ini juga ya. Tak kirain sederhana tadi. Gimana? Menjelaskan, memberikan solusi. Iya, memberikan solusi kalau pegawai nggak kompeten kan dia tidak akan bisa memberikan solusi. Ya, betul. Betul, Iya betul sih. juga sebenarnya. Betul Betul juga juga itu. sih. Tapi ini kan, mungkin ini dari kacamata saya. Ini kan Ya, pegawai, Mm. sebagai pegawai, dia kan memberikan solusi sementara. Jadi, dia Mm-mm. tuh sedang memberikan sesuatu gitu. Kalau memberikan sesuatu kan berarti ya bisa dibilang dari individunya memang berkompeten juga. Cuman ya. Mm-mm. ini poinnya tentang memberikan sesuatu, memberikan solusi berupa surat keterangan sebagai pengganti identitas. Kalau menurut saya itu berorientasi layanan itu teknis, tetapi memberikan penjelasan itu substantif. Oke. Oh. Sebenarnya kalau orientasi layanan itu kan tergantung tupoksi masing-masing, nggak usah dikembangkan gitu loh. Iya, iya.
Ya, gimana? Aduh, aduh. Kalau menurut saya ini menjelaskan memberikan solusi sementara berupa surat dan itu masuk ke kompeten karena Kompeten. ya kalau saya loh ya ya kalau Ya, misalkan teman-teman yang lain ini ya kita demokratis ya, suara yang Atau terbanyak yang kita pilih gitu kan. Itu dari kacamata sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu kelompok dua untuk bergabung kembali ke Oke, iya Bapak. Baru poin Loh, pertama ini. loh. Nggak apa-apa, nanti dijelaskan aja. Ya, nanti dijelaskan sama Pak Subhan. Iya. Yang loyal itu tambahi, monggo ditambahi. Cuma baru satu. Ya kalau nanti emang ya. di narasinya cuma nemunya satu, ya mungkin satu aja isinya. Baru nemu itu, yang lain monggo. ada lagi itu yang loyal itu yang dia memberikan pelayanan tapi sudah lewat jam. Iya, itu termasuk loyalitas itu. Yang mana? Betul. Yang melakukan pelayanan Itu. tapi Nah, sudah lewat tidak berarti jam pada jam kerja kerja. itu. Itu tuh dedikasi itu, Iya, dedikasi. Mulai dari dedikasi. dedikasi. Iya, Nah, itu Ini termasuk loyalitas. tanpa batas. Ini bagi yang suka lembur-lembur itu. Iya. Ya, sudah teman-teman. Ya, Ini kita dari mau kacamata lanjut. Nah, Oke. oke, cukup ya Bapak Ibu ya. ini stop share berarti. Ya, Stop, di di stop stop share share aja. aja dulu, Mas. Nanti nunggu kelompok dua masuk. Kalau urutan kita presentasi pertama ya, kita paparkan lagi, share screen lagi, gitu aja. Sudah berapa yang kumpul dari kelompok dua? Oke. Sudah 18. Baik Bapak Ibu, mari kita simak pemaparan hasil analisis kasus dari kelompok satu dulu. Silakan kelompok satu. Monggo, Izin share Pak. screen, nggih. Oke. Pak Mangga dosen, Pak yang dosen itu bisa siapa? Pak dosen. presentasi Pak dosen. Monggo Pak dosen. Oke. Monggo. Di share screen dulu. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Sultan sebagai fasilitator. Berikut ini saya akan mencoba memaparkan hasil diskusi dari kelompok satu terkait nilai dasar berakhlak dengan apa, uraian indikatornya. Untuk nilai dasar yang pertama berorientasi layanan, eh, sebagaimana yang ada di share screen, kami sepakat, ini kesepakatan ya, sepakat bahwa memasukkan uraian indikator menjelaskan memberikan solusi sementara berupa surat keterangan sebagai pengganti identitas untuk kebutuhan mendesak, sama ia Ibu Sri mencatat kontak warga yang terdampak lalu menghubungi mereka satu persatu ketika sistem kembali normal. Kemudian untuk nilai dasar akuntabel ada pada kalimat dalam kondisi seperti ini Ibu Lestari tidak menunjukkan sikap defensif atau menyalahkan pihak lain. Selain itu, ada juga di paragraf komitmen Ibu Lestari dalam menjalankan tugas tidak hanya didorong oleh kewajiban, naikkan Mas, kewajiban administratif, tetapi juga kepedulian yang tulus terhadap masyarakat. Untuk nilai kompeten, Ibu Lestari segera membantu mengisi formulir, menjelaskan persyaratan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kenapa ini masuk pada kompeten? Karena ini menunjukkan bahwa Ibu Lestari itu bisa memberikan penjelasan
yang mudah dipahami ini menunjukkan bahwa Ibu Sri itu berkompeten. Karena salah satu ciri orang yang tidak kompeten itu selalu bulat ketika memberikan penjelasan. Kemudian membuat video singkat panduan mengurus dokumen lalu mengunggahnya ke media sosial resmi instansi. Kemudian nilai dasar harmonis. Ia juga sering berpesan kepada rekan-rekannya bahwa pekerjaan mereka bukan sekedar mengisi data. Ya, jadi ada pak komunikasi dengan pak rekan. Jadi dari sini bisa terbentuk satu hubungan yang harmonis. Selain itu, ia menginspirasi rekan-rekannya untuk tidak hanya menjalankan tugas secara prosedural. Ini juga kami masukkan pada nilai dasar harmonis. Terus selanjutnya nilai dasar loyal. Di Dukcapil mengadakan pelayanan keliling di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Sebagai staf merasa enggan karena jarak dan kondisi jalan yang cukup ekstrim. Namun Ibu Lestari justru menjadi salah satu yang mendaftarkan diri pertama kali ini. Kami masukkan pada nilai dasar loyal karena ini menunjukkan bahwa Ibu Lestari itu mendedikasikan atau mengabdikan diri memang untuk melayani masyarakat. Ketika yang lain pada nggak mau, dia menjadi nomor satu terdepan untuk apa ya mendaftarkan dirinya. Selain itu, Ibu Lestari juga tidak berhenti pada jam kerja. Beberapa kali ia tetap membalas pertanyaan dari warga di luar jam kantor. Jadi di luar jam kantor, Ibu Sri Lestari masih memberikan pelayanan. Ini menunjukkan bahwa Ibu Lestari itu memiliki nilai loyal terhadap pekerjaannya atau institusinya. Kemudian adaptif. Ia mengusulkan adanya antrian online dan sistem notifikasi melalui pesan singkat untuk mengingatkan warga tentang jadwal pengambilan dokumen. Ini kami masukkan pada nilai dasar adaptif Terus karena dibacakan saja. oh Bacakan ya, saja. ia turut menyusun SOP pelayanan jarak jauh melalui email dan hotline. Selain itu, ia juga membuat video singkat panduan mengurus dokumen lalu mengunggahnya ke media sosial resmi instansi. Kemudian nilai kolaboratif naik Mas. Ibu Lestari juga aktif memberikan masukan kepada atasannya terkait upaya peningkatan sistem pelayanan. Selanjutnya, yang kedua, suatu ketika di Dukcapil mengadakan pelayanan keliling di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Yang ketiga, ia turut menyusun SOP pelayanan jarak jauh melalui email dan hotline serta membuat panduan yang mudah dipahami warga. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 1, Bapak Ibu. Berikutnya kelompok 2, dipersilahkan. Gih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar, Pak. Ya, jelas sekali. Silakan. Gih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Wassalamualaikum mewakili untuk kelompok 2 dalam hal apa namanya presentasi dalam apa namanya kasus interpretasi berakhlak. Di sini kami tidak berkelompok apa namanya nilai dasar seperti ada apa saja, tapi kami sesuai yang kasus yang jenengan kasih Pak. Jadi kami urutkan dan nilai dasarnya ini tidak urut sebenarnya. Oke, untuk Silakan yang dibacakan. untuk adaptif dalam pekerjaannya Pak Budi dikenal sebagai pegawai yang selalu memperbarui pengetahuan tentang regulasi dan metodologi perencanaan pembangunan. Di sini untuk kata apa namanya untuk kata kuncinya kan ada untuk memperbarui pembangunan. Jadi untuk masuk ke adaptif. Kemudian yang kedua masuk ke harmonis. Ketika pemerintah pusat menerbitkan pedoman baru untuk mengenai pendekatan pembangunan berbasis SDGs, Pak Budi tidak menunggu itu dari atasannya, tapi ia juga apa namanya ini sebenarnya belum masuk ini. Eh dia mempelajari dokumen secara tidak mendekati, tapi dia mempelajari secara mendalam seperti itu. Ini harusnya nggak masuk harmonis. Kemudian nomor tiga, kalau kolaboratif, dia juga aktif berdiskusi di forum-forum perencanaan nasional untuk bertukar informasi dan praktik terbaik dari berbagai daerah. Sebenarnya ini masuk untuk kolaboratif karena memang dia berdiskusi di forum-forum perencanaan bertukar informasi antar berbagai daerah. Kemudian yang nomor empat, akuntabel dalam satu kesempatannya timnya ditugaskan untuk menyusun rencana program prioritas untuk 5 tahun ke depan. Lebih kompleks. Ini masuk akuntabel karena ditugaskan untuk menyusun rencana sampai 5 tahun ke depan. Kemudian akuntabel juga kan ketika rencana pembahasan daerah mulai dibahas bersama OPD
Pak Budi menunjukkan kemampuannya dalam menjelaskan data, indikator, serta hubungan logis antar program secara sistematis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memiliki sifat akuntabel dalam sifat berakhlak. Kemudian yang terakhirnya kompeten. Ia segera mempelajari dokumen tersebut dengan mendalam dan mengikuti beberapa pelatihan daring yang disediakan oleh kementerian terkait. Setelah dapat instruksi tersebut, dia Ya, mengikuti dibacakan beberapa saja. pelatihan. Oke. Hal ini menunjukkan bahwasanya dia memiliki. Kemudian harmonis saat OPD mempertanyakan pemangkasan anggaran program lama, ia tidak disetujui berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya. Kemudian akuntabel dengan pendekatan ini usulan pembangunan tidak hanya didasarkan pada angka, tapi juga pertimbangan spesialis dan konektivitas. Pendekatan ini membantu pembinaan mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran. Kemudian suatu saat atasannya meminta Pak Budi untuk mewakili instansi dalam forum koordinasi departemen termasuk loyal. Kemudian di kompeten forum ini menuntut kemampuan teknis dan analisis tinggi karena memang membahas sinkronisasi program pusat dan daerah ini kompeten. Kompeten lagi saat forum berlangsung ia mampu menyampaikan pokok-pokok perencanaan daerah dan runtut, kemudian masuk ke harmonis. Saat aktif di pekerjaan utama, Pak Budi juga menjadi mentor bagi pegawai baru. Ia jangan sabar membimbing, membimbing mereka menyusun analisis kebijakan, menunjukkan cara membaca data statistik dan menggunakan teknik presentasi yang baik. Bahkan template digital berbasis spreadsheet otomatis. Template ini juga memungkinkan pengisian indikator kinerja pada anggaran dan lokasi kegiatan lebih Coba dimatikan kameranya, Pak. cepat dan akurat Putus-putus masuk suaranya. kompeten. Kemudian lanjut ke harmoni. Ya, tidak hanya membuat alat tersebut agar Baik, tidak oh, kondusif ya suara. Kenapa kemudian anggota kelompoknya nggak lanjut ada di yang membantu kompeten ini? setiap tahun Pak Budi Saya bantu backup mungkin Ya, ya. kalau ada kayak gini, Pok, kerjasama dong, dibantu ya. Mas Wes, mungkin stop share screen biar saya share screen. Sudah terlihat ini. Ya. Mulai dua terakhir, Bu. Kalau Jadi, dari kompeten, dua terakhir. jadi di nilai kompeten, setiap tahun Pak Budi menyusun rencana pengembangan dirinya secara mandiri. Ia menentukan pelatihan atau webinar apa yang ingin diikuti, buku referensi apa yang akan dibaca, dan keterampilan apa yang perlu ditingkatkan. Ia percaya bahwa untuk dapat memberikan kontribusi optimal bagi instansi, seseorang harus terus bertumbuh secara profesional. Selanjutnya, nilai berorientasi pelayanan. Dalam kasus Pak Budi, ia juga mengadakan sesi berbagai pengetahuan di internal tim agar semua anggota dapat memahami arah kerja yang baru. Mungkin itu nilai-nilai yang kami dapat dari studi kasus Pak Budi. Baik, terima kasih. Kita plus untuk kelompok 2. Ya, Bapak Ibu, apa tujuan Bapak Ibu melakukan studi kasus? Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan nilai berakhlak. Ya, dan di awal pertemuan tadi juga Bapak Ibu sudah ya perwakilannya tadi membagi tugas individu ketiga mengenai matriks dan kemudian saya berikan contoh bagaimana mengimplementasikan nilai berakhlak. Kemudian kita perkuat lagi dengan studi kasus. Jadi ditunjukkan cara-caranya itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini mohon diperhatikan ya. Kita belajar dari tadi Pak Fawas tadi. Pastikan nanti pada saat seminar Bapak Ibu, jaringan itu jernih, jelas, tidak putus kayak tadi. Itu akan berdampak bagi penguji. Itu sangat tidak nyaman ketika nanti penguji mendengar suara seperti itu. Itu yang saya khawatirkan ketika Bapak Ibu presentasi dengan kualitas suara putus yang tidak jelas, kemudian sinyal yang putus-putus, nanti berdampak pada penguji
menangkap pesan dari Bapak Ibu. Saya khawatir itu. Jadi nanti pastikan Pak Fawaz ya sebelum digunakan, jenengan cek dulu, cek dengan kawan, gimana suara saya, gimana jaringannya, apakah stabil atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sejak awal alat saya, sejak di periode 1, angkatan 1, saya selalu sampaikan hal ini, terutama kepada kelompok bimbingan saya. Saya selalu sampaikan itu. Pada saat seminar nanti, pastikan jaringan lancar. Laptop tidak ada kendala, suara nyaman didengar. Itu okay? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup untuk studi kasus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dan dengan kita studi kasus, saya harapkan Bapak Ibu semakin memahami ya cara mengimplementasikan nilai-nilai nilai-nilai dasar berakhlak dalam melaksanakan tugas jabatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saya ingin share video ya.
Bapak Ibu yang saya hormati, ada banyak pelajaran ya. Kalau menurut saya dari video itu ada tentang dedikasi dalam pekerjaan, ada tentang pengorbanan, ada tentang ketidakpedulian. Nah, bisa jadi kondisi kebaikan yang kita dapatkan, yang ada pada diri kita saat ini, bisa jadi ada pengorbanan orang lain atau keluarga kita, terutama orang tua kita, dan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Bisa jadi ada pengorbanan-pengorbanan dari orang lain. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Dan untuk mengakhiri sesi sinkronis ketiga hari ini, Bapak Ibu kami minta untuk merumuskan agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata, saya beri waktu 1 menit untuk merumuskannya. Ada agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. 1 menit silakan. Oke, cukup ya. Silakan mic dihidupkan. Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata dimulai dari Bapak Ahmad Nasim. Justice, Pak. Ulangi Just, Pak. justice. 2 kata, udah. 2 kata, 2 kata ya. 2 Justice. kata. Iya. Justice itu just bukan kata loh ya. Ayo Oh, diulangi, betul. dirumuskan yuk. Pak Naim nanti dimulai dari Ibu Agustin. Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Agenda berakhlak, Dalam 2 agenda kata. 2, agenda 2 berakhlak luar biasa. Berikutnya Ibu Afri Nuraini. Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Belajar bermakna. Belajar bermakna. Agenda 2 berakhlak Pak Farhan. Masyarakat terdepan. Masyarakat terdepan Pak Afif. Agenda 2 berakhlak. Pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran berkualitas. Pak Ahmad Solahuddin. Agenda 2 berakhlak. Sangat membara. Tak membara. Pak Arif Rahman. Agenda 2 berakhlak. Indah berkesan. Indah berkesan. Pak Ahmad Maulana. Agenda 2 berakhlak. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Pak Ahmad Fahri. Agenda 2 berakhlak. Mendapat menyalah, sangat menyalah. Sangat menyalah. Ibu dia. Agenda 2 berakhlak. Hebat menakjubkan. Hebat menakjubkan. Ibu Fariza. Agenda 2 berakhlak. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ibu Elisa. Agenda 2 berakhlak. Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Pak Ibnu Musyadid. Agenda 2 berakhlak. Berakhlak bisa. Berakhlak bisa. Ibu Wulan Suci. Agenda 2 berakhlak. ASN melayani. ASN melayani. Pak Fawas. Agenda 2 berakhlak. Sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Ibu Intan. Agenda 2 berakhlak. Masih mute suaranya Ibu Intan. Agenda 2 berakhlak. Ibu Intan. G, Pak. Agenda 2 berakhlak. Membekas di hati. Membekas di hati. Ibu Gayatri. Agenda 2 berakhlak. Mantap sekali. Mantap sekali. Ibu Iis. Agenda 2 berakhlak. Luar biasa. Luar biasa. Ibu Nafiah. Agenda 2 berakhlak. Pelayanan tulus. Pelayanan tulus. Terakhir Bapak Nasim. Agenda 2 berakhlak. Terus berjuang, Pak. Terus berjuang. Pak Azka. Agenda 2 berakhlak. Pak Azka kenapa ya? Tadi masuk, keluar masuk kenapa ya? Pak Ibu Ketua, ada kendala apa Pak Azka?
Ibu Nafiah, ada kendala apa? Pak Aska kelompok 1, Pak. Oh, kelompok 1. Lah ya, ada kelompok 1. Ketuanya siapa kelompok 1? Saya, Pak. Ada kendala apa Pak Aska ini? Nah, itu saya juga kurang tahu, Pak. Saya tadi coba hubungi di grup. Keluar masuk ya Pak Aska. Iya, mungkin kendala sinyal mungkin, Pak, jaringan. Ada kendala apa Pak Aska? Jenengan keluar masuk. Sinyal, Sinyal. dari awal masuk juga terkendala sinyal juga, Pak. Jenengan Udah coba pakai pakai hotspot HP juga tadi terkendala. kartunya? Bayu. Coba cari yang terkuat ya. Cari sinyal yang terkuat. Hanya untuk ikut pelatihan ini. Coba cari provider yang terkuat. Hingga nanti pada saat seminar tidak ada kendala. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ada manfaat. Dan untuk tugas terakhir Bapak Ibu, silakan kerjakan tugas individu yang ketiga, yaitu merekam pembelajaran. Kemudian ditulis dalam bentuk tulisan ya, dibuat dalam bentuk tulisan. Saya share di grup, di chat, silakan diunduh. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Subhan. Mohon Pak Subhan. Terima kasih Tugas diunduh ya. Pak. Ya, Bu Nikma, Bu Nafiah, dan Pak Ketua Kelompok 1. Silakan diunduh, nanti bisa dibagi ke anggota kelompok. Nggih, siap Bapak. Terima kasih. Matur suwun Baik, Bapak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Izin live room ya. Saya masuk ke kelompok 34. Ini sudah ya? Ya, Mas.